Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini dari kelompok 12 yang beranggotakan Muhammad Rashid Aditya dengan NIM 12 045 0089, Syahna Salsabila Aisyah dengan NIM 12 04 50065, dan saya Gregorius Gama Bisurya dengan NIM 12 04 0018. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja tugas kami mata kuliah algoritma pemrograman, yaitu dengan membuat mesin kasir sederhana dengan program R. Untuk saudara Rashid dipersilahkan untuk mempresentasikan. Terima kasih saudara Gama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan kasir sederhana dari Python. Nah, untuk pembuatan kasir ini, program ini kami mengimplementasikan di berbagai macam tempat untuk seperti toko pakaian, lalu minimarket, apotek, dan lain-lain. Dan program kasir sederhana ini merupakan implementasikan dari materi atau topik yang sudah dipelajari di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Untuk prosesnya kita di sini memasukkan nama pembeli, habis itu menu makanan nasi goreng itu bisa 13.000 harganya, terus bawahnya ada soto, ini macam-macam menu makanan. Di selanjutnya itu ada banyak porsi makanan, kalian bisa pesan berapa aja di porsi makanan tersebut. Terus selanjutnya ada menu minuman, ada es teh, es jeruk, es kopi, dan di situ juga kalian bisa memesan banyak porsi yang diperlukan sama kalian gitu. Habis itu ditotalkan total dari menu makanan, misal banyak berapa porsinya, nasi goreng 2, totalnya 13 kali 2 26. Terus menu minuman itu ada es teh 2.000, berarti kalau 2 4.000, berarti dijumlah 26 tambah 4.000 itu berarti 30.000. Nanti dari kalian nama pembeli tersebut masih mengasihkan uang gitu. Uang itu misal 50.000. Nah, nanti dibayar, habis itu dikembalikan, sisanya berarti 20.000, 50 dikurang M. Di sini untuk cara pembuatannya, yang pertama kita mula-mula kita diminta menginput nama pembeli, kemudian nama dimasukkan ke variabel pembeli. Selanjutnya, yang kedua, selanjutnya memanggil fungsi makanan yang di dalamnya menampilkan menu makanan 1 atau 2 atau 3. Kita diminta memilih jenis makanan atau menginput angka 1 atau 2 atau 3. Jika memilih sesuai angka tersebut, pertanyaan menu akan diulang dengan pemanggilan ulang fungsi makanan. Selanjutnya, yang ketiga, memasukkan jumlah porsi dari makanan tersebut dan mendapatkan total harga makanan dengan cara porsi dikali harga makanan terkait. Yang selanjutnya dimasukkan ke dalam variabel total 1, itu dimasuk total 1 itu jumlah makanan yang dipesan dan jenis 1, menggabung nama makanan sesuai menu yang dipilih. Selanjutnya, yang keempat, selanjutnya memanggil fungsi minuman yang di dalamnya menampilkan menu minuman 1 sampai 3. Kita diminta memilih dengan menginput angka 1 atau 2 atau 3. Jika memilih selain angka tersebut, pertanyaan menu akan diulang dengan pemanggilan ulang fungsi minuman. Yang selanjutnya, memasukkan jumlah gelas. Jumlah gelas ini termasuk di menu minuman tersebut. Mendapatkan total harga minuman dengan cara gelas dikali harga minuman terkait, dimasukkan ke dalam variabel total 2. Total itu berarti total 2 itu berarti kalian pesan minuman
minuman es teh manis misal 18 itu satu berarti 2.000, berarti gelas dikali harga gitu. Minuman terkait dimasukkan ke total 2 dan jenis 2, menampung nama minuman sesuai menu yang dipilih. Selanjutnya menambahkan total yang harus dibayar dengan cara menambahkan total 1 plus total 2, yang dimana total 1 tersebut adalah jenis makanan yang kalian pilih, terus yang total 2 adalah jenis minuman yang kalian pilih, dimasukkan ke dalam variabel total semua. Oke, selanjutnya menginputkan uang yang diberikan pembeli, dimasukkan ke dalam variabel uang, menambahkan kembalian dengan cara uang dan bertotal semua. Jadi kalian mengasihkan uang. Habis itu total berarti uang, dan itu akan terjadi kembalian. Oke, ini contoh landingnya. Misal Sanas memilih menu makanan. Yang pertama itu masukkan, berarti pilih 2, berarti soto. Sanas memilih makanan soto, porsinya 1, berarti 1 porsi soto 12.000. Boleh dilihat. Terus Sanas memilih menu minuman, yaitu es teh. Gelas 1, berarti berapa gelas? 1 es teh, 1 es teh sama dengan 2.000. Next. Oke, total harus dibayar sampai 14.000, dan uang tunai pembeli Sanas mengasihkan ke kasir tersebut 20.000, dan total yang harus dibayar itu 14.000, berarti kembaliannya 6.000. Boleh next. Oke, ini contoh untuk pembeliannya seperti tersebut. Oke, untuk kelebihan dari program ini, kita bisa menentukan dengan cepat perhitungan kalkulator kasir yang ada di toko tersebut. Bisa juga makanannya 2 itu bisa ditetapkan dengan cepat, dan juga minuman juga bisa mau banyak itu juga bisa ditetapkan dengan cepat dari program tersebut. Dan kekurangannya di sini programnya menu makanan dan minuman itu cuma sedikit gitu, ada 3 menu makanan dan 3 menu minuman, dan untuk pembelajaran itu cukup 1 gitu, tidak bisa banyak untuk pembeliannya seperti itu. Terima kasih, demikian presentasi dari program Kasir Sederhana dengan Python. Kembali lagi ke moderator. Terima kasih untuk Saudara Rasid atas presentasinya. Dan sekarang selanjutnya kita akan menuju ke Saudari Sanas untuk mempresentasikan program R. Terima kasih Saudara Gama. Saya Sanas Salsabila akan menjelaskan tentang program R, yaitu tentang INT. Next, silakan. Nah, deskripsi programnya adalah program ini bertujuan untuk memproses tinggi badan dan berat badan untuk menghitung INT, mengkategorikannya berdasarkan INT, dan menyiapkan data dalam list berdasarkan kategorinya. Lalu next. Lalu ini ada flowchart-nya. Dimulai, jadi kita akan memiliki sebuah data yang pasti ada data tinggi badan dan berat badan. Lalu lanjut, INT tersebut akan diproses dan melakukan perulangan for.
perulangan for ini lalu akan terjadi percabangan. Jadi jika IMT-nya kurang dari 18,5, maka orang tersebut akan jatuh pada kategori kurus. Lalu jika IMT-nya kurang dari 25, maka kategorinya adalah normal. Dan jika IMT-nya kurang dari 30, maka IMT-nya kategorinya adalah gemuk. Dan selain dari itu semua, maka kategorinya adalah obesitas. Lalu setelah selesai semuanya diproses, hasilnya akan dimasukkan ke dalam data. Lalu dari data tersebut akan diekstrak masing-masing data berdasarkan kategorinya. Selanjutnya, hasil dari ekstrak tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah list. Lalu sampai situ, program berhenti. Next. Lalu yang pertama, langkahnya adalah pembuatan data frame. Kita akan membuat 3 vektor yang berisi nama, berat badan, dan tinggi badan. Lalu ketiga vektor itu akan kita gabungkan menjadi sebuah data frame. Next. Lalu hasilnya akan menjadi seperti ini. Next. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk menghitung IMT. IMT akan dihitung dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan dibagi 100 dipangkatkan 2. Lalu selanjutnya untuk menghitung IMT, kita akan melakukan perulangan for pada berat dalam setiap data .df $bb. Jadi tadi nama data frame kita adanya adalah data .df, lalu nama kolom berat badan adalah bb. Tinggi akan didapatkan dari indeks. Jadi data.df x,3. 3 itu nilainya tetap, yang berarti kolom ketiga. X itu akan berubah. Jadi X-nya dimulai dari 1, lalu kedua, lalu ketiga, dan seterusnya. Sampai data tersebut selesai. Next. Lalu hasil perhitungan IMT-nya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, menambahkan hasil IMT tersebut ke dalam data frame. Caranya adalah dengan data.df $IMT, masukkan variabel IMT. Maka hasilnya akan seperti di bawah ini. Next. Nah, selanjutnya kita akan mengategorikan data berdasarkan IMT-nya. Dengan perulangan for dalam setiap kolom IMT, jika I-nya kurang dari 18,5 maka akan termasuk kurus, jika I-nya kurang dari 25 maka akan termasuk normal, dan jika I-nya kurang dari 30 maka akan termasuk gemuk, dan jika selain itu semua maka akan termasuk obesitas. Dari IMT yang kita dapatkan tadi, maka hasilnya adalah seperti bawah ini. Kita akan menamakan variabel tersebut adalah kategori. Next. Nah, karena IMT ini bisa dimasukkan ke dalam data bertipe ordinal, maka kita akan membuat kategori menjadi tipe data ordinal. Caranya adalah kita akan membuat tingkat levelnya, yaitu dimulai dari kurus, normal, gemuk, lalu obesitas. Lalu di bawahnya adalah dengan faktor kategori terurut bernilai true dan levelsnya disesuaikan dengan tingkat dot kategori. Lalu hasilnya adalah seperti di bawah itu. Next. Lalu selanjutnya kita akan mengekstrak data berdasarkan kategorinya. Untuk orang yang kurus, kita akan namakan IMT.kurus. Jika orangnya normal, dinamakan dengan IMT.normal.
Jika orang yang gemuk, maka dinamakan IMT.gemuk, dan jika obesitas, maka dinamakan IMT obesitas. Caranya adalah dengan menggunakan subset, dengan syarat logikalnya adalah kategori sama dengan kurus, kategori sama dengan normal, kategori harus sama dengan gemuk, kategori harus sama dengan obesitas. Lalu, kita akan memasukkan setiap hasil tersebut ke dalam sebuah list. Maka pada indeks pertama akan berisi data-data yang asli, yaitu data.df. Lalu indeks kedua akan berisi data-data orang yang kurus. Lalu indeks ketiga akan berisi data-data orang yang normal. Lalu indeks keempat akan berisi data-data orang yang gemuk. Lalu indeks kelima akan berisi data-data orang yang obesitas. Next. Dan hasil akhirnya adalah menjadi seperti ini. Next. Jadi kekurangan dari program ini adalah klasifikasiannya yang kurang akurat dan kurang detail. Jadi setiap sumber memiliki klasifikasian IMT atau BMI yang berbeda-beda. Dan kedepannya diharapkan untuk klasifikasian dan pengkategoriannya lebih akurat lagi, sehingga akan meminimalisir kesalahan untuk kedepannya. Terima kasih. Dan saya kembalikan lagi ke Galma. Terima kasih di sana atas presentasinya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya atau ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatian.